Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Salatu wassalamu ala Rasulillah wa Rasulina Muhammadillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asyrarul muslimin wal muslimat rahimahullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah dengan sesama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam kajian malam hari ini berserta keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga Masjid Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'a Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasruq wa tanazza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bermuajah di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dari kitab Matan Takrib mengenai jihad, kita berjihad. Pada pasal yang kedua tentang qatala qatilan. Silakan, siapa membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun faman qatala qatilan ukhtiya salabahu wa tuqsimu al-ghanimah ba'da dhalika ala khamsati akhmasin wa yuqa arba'atu akhmasiha liman syahida waqta'ata wa yuqa il-farisi salasatu ashhurin wa yurati sahmun wa la yus'al al-hamu illa
والقلوب والعقل والخلية والدوكية فإن اختلى شرط من ذلك مضيق له ولم يسهم له ويسهم الخمس على 5 أسهم sahmin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusrafu ba'dahu lil masalihi wasukmin idza wil qurba wa banu hasim wa banul muqaddim wasahmin lil yatama wasahmin lil masakin wasahmin li abna'is sabil. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya kalau terjadi perang, di perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, dan terus apa akibat perang? Faslun ini suatu fasal. Wa man qatala, dan barang siapa yang membunuh ketika terjadi perang, ya, dia punya andil dalam membunuh musuh. Qatilan kepada orang yang dibunuh, dia maka ia diberi yang membunuh itu, yang bisa mengalahkan musuh itu, salabahu dengan barang-barang rampasannya. Apa artinya? Orang yang ikut perang itu berhak dapat pampasan perang. Apalagi dia pernah dalam perang itu mengalahkan musuhnya dengan dibunuh. Waktu samu dan dibagi al-ghanimah, barang ghanimah itu pampasan perang. Ba'da dzalik, sesudah itu ala 5 akhmas, atas 5/5 bagian. Jadi pampasan perang itu didistribusikan setelah diperoleh dari perang untuk keperluan 5 bagian. Ala 5 akhmas, 5/5 bagian. 1/5. Fayu'ta 4 akhmasiha, dan diberikan 4/5-nya ghanimah itu liman syahidal waq'ah, untuk orang-orang yang hadir di medan perang. Jadi orang yang ikut terlibat langsung dalam perang itu, mereka mendapatkan 4/5 dari 5 bagian pampasan perang itu. Wa yu'ta lil faris, dan diberikan kepada orang yang menaiki kuda. Ya, jadi yang jalan kaki dengan naik kuda beda itu. Yang menunggang kuda katanya, wa yu'ta lil faris 3 ashum, 3 bagian. Lirajil, dan untuk yang berjalan kaki sahmun, 1 bagian. Wala yusamu illa liman istakmalat fihi 5 syara'id, dan tidak diberi bagian ghanimah kecuali bagi orang yang sempurna padanya 5 syarat. 1 katanya, orang berhak dapat ghanimah kalau dia Islam. Yang kedua, wal bulugh itu balik. Yang ketiga, wal aql, berakal. Yang keempat, al hurriyah, merdeka. Yang kelima, wal dzukuriyah, laki-laki. Fa in ikhtalla syartun, maka jika cacat 1 syarat min dzalika, dari 5 syarat itu, rudiha lahu, maka ia diberi sebagian kecil saja. Jadi kalau dari 5 syarat itu tidak terpenuhi, gitu, maka dia dapat bagian tapi tidak seperti yang diatur dalam
hukum pampasan perang. Walam yusham lahu, dan tidak diberi bagian baginya. Wa yuqsamul khumus, dan dibagi 1/5 ala khamsati ashum, atas 5 bagian kemaslahatan. Sahmin li Rasulillah, 1 bagian untuk Rasulullah. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kalau terjadi perang nggak pernah dapat ghanimah. Ya, cuma Nabi Muhammad aja yang diberikan oleh Allah keistimewaan dapat ghanimah. Yusrafu ba'dahu, dan diberikan sesudah tiada Rasulullah untuk berbagai kemaslahatan. Jadi jatahnya Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat ditasarrufkan, ditransfer untuk sesuatu yang maslahat. Maslahat itu buat kepentingan umat Islam. Wasahmin lidamil qurba, 1 bagian untuk kerabat Rasulullah. Wahum Banu Hashim, mereka itu ialah anak-anak Hashim. Di Bani Hashim itu keluarga Nabi dari garis ibu. Wa Banul Muthalib, dan anak-anak Abdul Muthalib dari keturunan ayahnya. Nabi punya ayah terus ke atas namanya Abdul Muthalib dan seluruh Bani Muthalib. Wasahmin lil yatama, dan 1 bagian untuk anak-anak yatim. Wasahmin lil masakin, dan 1 bagian lagi untuk orang-orang miskin. Wasahmin li abna'is sabil, dan 1 bagian lagi untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Gimana tuh? Ini hukum ghanimah. Hukum pampasan perang. Pampasan perang itu berlaku ketika Islam, ya. Dalam fikih tentu yang dibicarakan adalah berdasarkan hukum Islam. Kalau terjadi perang, ketika terjadi perang kemudian kaum muslimin dimenangkan oleh Allah, maka semua harta yang ada pada musuh disita, dibeslah kalau bahasa dulu, kemudian dibagikan. Apa katanya? Waman qatala qatilan utiya salabahu wa tuqsamu al-ghanimah ba'da dzalika ala 5 ahmas. Ghanimah itu dibagi untuk 5 bagian. Pampasan perang itu dibagi untuk 5 bagian. Yang pertama, jadi sudah diterima, ada emas, ada perak, ada barang-barang, ada macam-macam, ada uang. Itu setelah dikumpulkan dibagi untuk 5 bagian. Rinciannya gimana 5 bagian? Fayuqa arba'atu ahmas, 4 dari 5 bagian ini, 4 dari 5 bagian ini khusus untuk mereka yang ikut perang. Itu kan ya? Yang ikut perang, yang terlibat langsung. Jadi dari 5 bagian ini 4 itu untuk mereka yang ikut perang. Liman syahidal waqah, yang menyaksikan langsung ikut terlibat dalam perang. Wa yuqalil faris 3 ashum. Nah, yang ikut perang ini masih dibagi lagi. Ya. Ada yang pasukan kavaleri, ada pasukan yang jalan kaki, yang mengendarai kuda, gitu. Dapat berapa katanya? Wa yuqalil faris 3 ashum, dapat 3 bagian.
Jadi dari 5 bagian ini 3 bagian, 3/5 buat tadi itu. Bisa tangkap ya? Ya buat apa belajar ini? Asal tahu aja. Karena kita tidak, ya mudah-mudahan nggak ada perang ya. Walirojil, dan untuk yang jalan kaki sahmun, untuk pasukan yang berjalan kaki ini 1 bagian. Dari 4 ini kan 4 ya. 4 ini dibagi untuk yang dari kuda 3, yang jalan kaki 1. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Wala yushamu illa liman istakmala fi 5 asy-syara'id. Ya. Dan tidak diberi bagian ghanimah kecuali bagi orang yang sempurna. Jadi mereka yang dapat ghanimah ini syarat menerima ghanimah namanya. Syarat menerima pampasan perang. Syarat yang pertama, dia mesti Islam. Pasukannya Islam. Baik dia naik kuda, apalagi maupun jalan kaki. Yang kedua, baligh, cukup umur. Yang ketiga, berakal. Berakal itu waras ya, sehat. Dan yang keempat, orang itu merdeka. Huriyah. Kalau budak tentu tidak bisa terima karena dia hanya boleh ikut perang kalau atas izin majikannya. Dan biasanya majikannya, pemiliknya itu tidak akan mengizinkan. Yang kelima, az-zukuriyah, laki-laki. Kenapa? Karena memang zaman dulu perempuan tidak diaktifkan untuk ikut perang, tidak diposisikan sebagai bagian dari perang. Di sini ada keterangan fa'inah talla syartun min dzalika. Maka jika cacat 1 syarat dari 5 syarat itu, jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak dipenuhi, salah satunya saja, maka sebetulnya dia tidak pernah dapat ini. Cuma dikasih katanya, ya, bagian rudhiha lahu, makanya diberi sebagian kecil saja sebagai kebijaksanaan. Misalnya dia belum cukup umur untuk perang misalnya, gitu. Dia tidak berhak dapat ini. Tapi karena dia ikut dalam rombongan perang itu, dia diberikan kebijaksanaan. Besarnya berapa? Tergantung ya, tergantung dari Rasulullah pada waktu. Walam yusham lahu, dan tidak diberi katanya bagian baginya. Wa yusamul khumus, dan dibagi 1/5-nya ghanimah ala 5 ashum. Ini sudah 4 bagian kan? 4/5, yang 1/5 sekarang. 1/5 diberikan itu. Ini sedikit ya. Yang pertama katanya yuksamul khumus ala 5 ashum sahmin li Rasulillah. Yang pertama buat Rasulullah. Jadi sedikit ya. Kalau dari 5 bagian ini yang dapat ini cuma 1/5, yang banyak yang dapat ini gitu. Yang kedua katanya, kalau Rasulullah sekarang sudah wafat,
juga terjadi perang, ada pangkasan perang. Lalu gimana? Yang jatah Rasulullah ditasarufkan untuk keperluan kemaslahatan umat. Apa nih kemaslahatan umat? Untuk kebaikan umat, untuk kepentingan orang banyak. Jadi jatahnya Rasulullah dari 1/5 bagian ini untuk kemaslahatan umat karena Rasul sudah wafat. Terus katanya wasahmin lidzawil qurba, dan 1 bagian untuk kerabat Rasulullah. Dari 1/5 ini masih untuk dibagi lagi kerabat Rasulullah. Katanya siapa kerabat Rasulullah? Ada 2 di situ, Banu Hashim, 1 Bani Hashim, yang kedua Bani Muthalib. Terus yang ketiga katanya wasahmin lil yatama, 1/3 dari 5 ini ya, dari 1/5 ya, gitu. Untuk yatim, anak-anak yatim. Wasahmin lil masakin, kemudian untuk orang miskin. Wasahmin abna'i ibn sabil, untuk ibnu sabil. Jadi Bapak lihat perolehan yang Rasulullah terima sebahagian kecil saja dari semua 5 bagian ini, yakni 1/5 masih dibagi lagi. Jadi Rasulullah cuma mendapatkan sebagian kecil. Yang dapat banyak tentu yang ini, yang langsung katanya man syahidal waq'a, yang ikut terlibat langsung dalam perang. Terlibat langsung tidak dibagi 2, yang menunggang kuda dengan yang jalan kaki. Yang menunggang kuda 3 bagian. Kenapa? Karena dia paling banyak tuh, paling tinggi risikonya, paling maju, paling cepat, paling di depan ya. Kalau yang jalan kaki kan ngikutin yang di depan ini. Kalau di depan bisa atasin musuh, ini tinggal maju menyusul. Yang 1/5 dari 5 bagian ini baru dibagi lagi sini sedikit. Nah, dalam perang itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu perang itu sekarang kedua ya. Dalam perang, 1, ada perang yang dipimpin langsung Rasulullah. Dipimpin langsung Rasulullah. Ghazwah. Ada yang tidak dipimpin. Tidak dipimpin Rasulullah, syariah. Kalau Ghazwah ini syariah. Baik yang dipimpin atau tidak dipimpin, Rasulullah kalau menurut perbagian itu terdapat. Karena yang 1/5 ini untuk mereka yang tidak terlibat langsung. Dan yang syariah nggak banyak, tidak banyak. Yang ini yang tidak dipimpin Rasulullah nggak banyak. Yang dipimpin langsung Rasulullah seperti Uhud, Badar, itu langsung Rasulullah turun tangan. Baik, kayak begini ya, petanya pembagian pampasan perang. Kita doain kalau kita jangan perang. Kalau perang ya seenak-enaknya perang kan pasti hancur gitu. Masih mendingan aman. Nah, kayak gini bagiannya ghanimah. Nah, yang terjadi pada waktu perang Badar itu banyak kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang besar.
dari orang-orang Mekah. Nah, orang-orang yang tidak ikut perang Badar kemudian tergiur, kepengen ikut. Ya Rasul, kapan perang lagi kita mau ikuti gitu. Ternyata mereka motifnya cuma karena ini, tuh, karena ghanimah, bukan semata-mata karena Allah. Itu sebabnya ketika terjadi perang Uhud, itu mereka yang lihatnya bukan karena Allah, tapi karena ghanimah ini. Ternyata kemudian dia membelot, gitu. Tidak ikut perang, bahkan mengganggu kaum muslimin yang ada di atas bukit Uhud itu, gitu. Sehingga turun tuh yang sniper itu, gitu. Karena motifnya ini mereka adalah bukan perang karena Allah, tapi karena semata-mata ghanimah. Apa maknanya? Niat karena Allah itu diunggulkan dibandingkan niat karena dunia. Dan orang yang niatnya karena dunia, ya ujungnya akan merugi. Tapi itu ghanimah jamaknya ghanaim, pampasan perang. Baik. Saya tanya satu, Ustaz. Ya. Jadi mungkin ini sedikit di luar ini. Setelah perang itu ada pampasan perang. Kemudian tentara-tentara yang menyerah itu dan kemudian menyerah semua. Apakah dia dibebaskan sama itu atau ditarik begini? Kalau ada orang perang, kalau terjadi perang, kemudian dia ditawan oleh musuh, itu menjadi haknya musuh untuk mengelola tawanan itu. Ya. Kemudian gimana? Gitu. Ya. Kalau misalnya orang bukan Islam, orang musyrikin, Ya. kemudian ketika terjadi perang, dia tertawan dan menjadi tawanan. Jadi kuasa kaum muslimin untuk mengelola itu bagaimana sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Terus ada yang ditebus, ada yang ditukar dengan tawanan lain. Kalau umat Islam yang kemudian menyerah karena tawan gitu, maka Rasulullah akan mengambil kebijakan untuk merebut kembali gitu, orang-orang yang ditawan itu. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa kaum muslimin menjadi wajib. Tapi lazimnya dalam banyak perang umumnya kaum muslimin dimenangkan Allah. Yang kalah cuma perang Uhud saja. Perang Uhud kalah karena secara kuantitatif jumlah memang 70 sahabat wafat. Tapi secara kualitatif menang. Kenapa menang? Pemimpin pasukan musyrikin dari Mekah namanya Abu Sufyan, ketika selesai perang Uhud masuk Islam. Jadi dari sudut bermutu, kenapa komandannya, panglimanya langsung masuk Islam? Dari sudut jumlah memang kita banyak yang gugur, 70 orang. Itu pun gugur karena pengkhianatan orang-orang munafik itu, yang niatnya bukan karena Allah tapi karena pampasan. Jadi ketika Nabi sudah merancang strategi sebelum terjadi perang Uhud, si A, si B, si C, si D, posisinya di sini, di atas bukit Jabal Rumat namanya, di atas itu. Kamu jangan berubah ya, uskunu katanya, uskutu ala makanikum, tetaplah tinggal di tempatmu di posisi, jangan turun gitu. Nah, Nabi ada di posisi di bawah bukit itu. Nah, ketika terjadi seperti itu, orang-orang munafik yang aslinya orang Yahudi kemudian berpura-pura Islam, kemudian menggerpol, datengin tuh yang 17
pemanah gitu. Kamu ngapain di sini? No, Muhammad lagi bagi-bagi papasan perang. No, si anu dapat sekian, kamu kalau di sini nggak kebagian kamu gitu. Imannya kebetulan lemah. Karena imannya lemah, kemudian mereka turun dari posisinya. Karena turun dari posisinya, meninggalkan posisi strategis itu, musuh naik ke Jabal Rumah itu. Nah disitulah banyak umat Islam yang kemudian terkena panah, terkena senjata kaum musyrikin. Dikumpulkan di Makbarah Uhud itu. Jadi kalau Bapak ke Uhud, Bapak akan diajak untuk menyaksikan ziarah ke Makbarah, kompleks kuburan Uhud itu. Jadi secara umumnya menang, umumnya dimenangkan oleh Allah, dibela oleh Allah. Yang kalah cuma tadi itu Uhud doang. Gitu ya. Doa kita sih mudah-mudahan nggak ada perang. Nggak enak perang. Saya pernah ketemu orang Palestina. Kata orang Palestina, kamu orang Indonesia, Malaysia katanya. Indonesia. Enak ya orang Indonesia katanya. Negaranya luas, penduduknya mayoritas paling banyak Islam, aman. Kami yang penduduk Muslimnya tidak banyak, daerahnya juga sedikit, kecil, tidak luas, tidak aman. Kami tetap sholat, tetap ibadah. Kami khawatir katanya tiap malam takut dibom oleh Israel, jatuhan bom Israel, takut digerebek sama Israel, disergap sama Israel. Tapi kami tetap ibadah. Maksudnya gimana? Anda malu kalau Anda tempatnya aman, mayoritas Islam nggak ibadah, gitu katanya. Jadi kalau gitu aman adalah syarat untuk bisa terlaksananya ibadah. Satu, aman. Dua, tersedianya kebutuhan. Dari mana menyimpulkan begini? Dari ayat Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Gitu. Jadi untuk bisa terselenggara ibadah dengan baik dibutuhkan tersedianya kebutuhan. Ini aspek ekonomi. Cukup dulu kebutuhan. Orang bisa ibadah karena perutnya kenyang. Kan gitu kan. Yang kedua, aspek pertahanan. Itu sebabnya agar umat Islam tetap dalam posisi aman, maka mempertahankan wilayah yang diserbu musuh menjadi wajib. Itu sebabnya ada perang. Gitu. Kenapa diselenggarakan perang? Supaya umat Islam memperoleh rasa aman ini, tersedianya kebutuhan pokok hidup manusia. Jadi mahal aman itu. Nah, memelihara aman ini adalah kewajiban kita sekarang. Supaya aman, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada perang. Itu ya, Pak. Kalau nggak ada kita terus. Sekarang al-faid. Faslun wa yusamu ma'alul fa'i ala khamsin firaqin yusrafu yusrafu alaihim khumusu al-ghazimati wa yuqa arba'atu akhmasin bil muqabilati wa fi
Ya. Kita sekarang pindah al-fai. Al-fai itu apa? 102. Bedanya dengan rampasan perang dengan ghanimah. Kalau al-fai adalah harta yang diperoleh dari musuh, dari bukan Islam, tidak melalui perang. Kalau ini melalui perang. Sekarang al-fai. Al-fai. Jadi harta rampasan dari kaum yang tidak beriman, tapi caranya bukan melalui perang. Faslun ini suatu fasal. Wa yuqsamu malul fai' ala khamsi firaqin. Dan dibagikan harta fai' itu. Harta yang berupa rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Al-khamsi firaqin kepada 5 golongan. Jadi harta fai' ini dibagi untuk 5 golongan. Untuk 5 kelompok. Yusrafu khumusuhu, diberikan 1/5-nya, dari 5 itu 1/5-nya ala ma yusrafu alaihi khumusul ghanimah, kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka 1/5 harta ghanimah. Bisa tahu kan? Yang pertama ini untuk yang ini nih. Bisa tahu ya? Bisa. Kan harta ghanimah tadi dibagi 5. 4 bagian untuk mereka yang menyaksikan langsung perang, yang 1/5-nya untuk ini gitu. Nah, fai ini gitu diberikan pada golongan 1/5 dari ghanimah yang tidak ikut perang. Pakai bahasa lainnya ini gitu. Ini pindahnya ke sini. Gitu. Paham ya? Bisa paham. Wa yu'ta arba'atu akhmasi, dan diberikan 4/5-nya harta fai itu katanya lil muqatilah, untuk orang-orang yang berperang, wa fi masalihil muslimin, dan ke dalam kebutuhan atau keperluan kaum muslimin. Jadi 4/5-nya jadi hampir sama dengan ini. Ya. 3 ini untuk mereka yang muqatalah, yang langsung ikut perang dengan menggunakan kendaraan. Yang ini katanya untuk muqatalah tapi yang berjalan kaki. Sama persis. Cuman bedanya apa? Kalau fai itu diperoleh tidak dalam rangka perang, kalau ini diperoleh karena perang. Sama aja. Misalnya, ketika banyak orang-orang Yahudi meninggalkan kota Madinah, katanya, karena melakukan pembelotan, mereka meninggalkan hartanya. Nah, harta yang ditinggalkan itu kemudian disita, diambil untuk keperluan kemaslahatan umat, untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin. Apa tuh contohnya? Banyak ya. Misalnya untuk Baitul Mal gitu, ya. Kas negara gitu, yang nanti kalau suatu saat ada keperluan bisa menggunakan dari dana itu. Sekali lagi,
Ini memang dalam konteks kesejarahan. Tapi kalau dalam sekarang gimana ini mendapatkan dana dari kaum muslimin? Ya dari zakat. Kalau konteks kekinian ini di luar ini ya. Kalau konteks kekinian, dari mana kaum muslimin dapat sumber dana? Satu, melalui zakat. Itu yang paling efektif. Kalau ini dipungut dari mereka yang beriman. Sedangkan faid ini dari orang tidak beriman di musim damai. Kalau ini dari orang tidak beriman di musim perang. Kalau sekarang, ya konteks kekinian sekarang ini, dari mana kaum muslimin bisa mendapatkan sumber dana? Dari zakat. Apa cuma zakat? Pasti banyak, ada wakaf, ada hibah, dan lain-lain. Sumber-sumber dana. Sekali lagi sayangnya sumber dana ini dikelola oleh lembaga karena sifatnya adalah volunteer. Zakat di Indonesia itu dia seperti di negara Timur Tengah. Kalau di negara sana pakai kekuatan, kalau tidak bayar zakat dikenai sanksi. Kalau di sini sifatnya volunteer, kesadaran aja. Makin tinggi kesadarannya, makin besar bayar zakatnya. Di sini ada perannya tokoh masyarakat, ulama, pemimpin agama. Kalau di sana, itu di tempat lain, itu mereka pakai penggunaan sanksi. Kalau nggak bayar zakat dikenai sanksi. Kalau kita sifatnya volunteer, kesadaran. Makin tinggi kesadarannya, makin besar zakatnya. Itu sebabnya kalau dikelola dengan baik, ini sangat potensial bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Jadi ini mesti dikebut nih, mesti di force gitu ya, mesti diforsir. Di beberapa tempat zakat ini dikelola dengan sangat profesional. Misalnya saya pernah ke Malaysia dulu, tahun 90 ya, belajar zakat sana. Di negara-negara bagian itu zakat itu dikelola dengan sangat bagus. Mereka punya database yang bagus dan kemudian bisa membagi zakat dengan sangat baik. Ada orang dapat zakat rumah dapat rumah 2 bilik namanya. 2 bilik 2 kamar ya. Kenapa? Karena yang muzakinya banyak, sementara mustahiknya bisa dihitung, sehingga perolehannya besar. Dan mereka proaktif apa? Karena punya data yang cukup, mereka menawarkan siapa di antara tuan-tuan yang mau kami hitung zakatnya, kami bersedia menghitung dan mendistribusikannya kepada orang. Dulu mereka belajar kita, sekarang kita belajar ke sana. Balik. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya kalau di negara lain di Timur Tengah misalnya, masjid-masjid di Timur Tengah seperti di Mekah, di Jeddah, di Madinah, itu umumnya punya sumber usaha. Saya kasih contoh di Jeddah. Lantai 1 itu dipakai buat supermarket, lantai 2-nya buat masjid. Hasil dana dari supermarket itu untuk membiayai keperluan masjid. Jadi lebih dari cukup. Itu sebabnya di sana kita tidak lihat sumber dana yang diperoleh dari jamaah. Untuk menutupinya dari situ ya. Nah, kita masih belum ke sana, kita masih dalam bentuk ya swadaya.
promo gitu. Jadi sumber dana itu bisa diperoleh gitu dengan cara-cara kreatif seperti zakat, wakaf, ibadah BPN kalau zaman sekarang yang di Indonesia bisa berlaku. Kalau yang ini dalam konteks hukum Islam, karena di kita tidak dijadikan sebagai sumber hukum, maka perlu ada proses menggabungkan antara hukum yang positif dengan hukum Islam. Ini kerja-kerjanya DPR, kerja-kerja anggota legislatif. Tapi ilham dari sini intinya cuma satu, membangun keadilan. Adil. Ketika perang berlangsung, pampasannya dibagi seperti ini. Ketika dalam keadaan tidak perang, kemudian kita dapat sumber dana nama FV, maka dibagi seperti ini. Tujuannya apa? Membangun keadilan di tengah masyarakat. Gitu ya. Masih banyak nih ya kitab fikihnya nih ya. Belum udhiyah. Udhiyah itu sembelihan ya, belum. Dabahin. Udhiyah itu dzabihah ya. Seperti kalau Idul Adha. As-sayd itu seperti kalau orang berburu, apa hukumannya aturannya? Ya masih beberapa kali lagi ketemu kita nih masih, jadi masih belum, kan rencananya mau diganti ke tauhid ya. Jadi masih banyak. Baik, ada yang masih ragu? Yang bertanya lagi, kurang jelas ini ya, akta faid. Akta faid kan akta yang orangnya tidak perang dengan kita. Akta ghanimah dibagikan kepada orang yang tidak perang. Jadi, Harta yang diperoleh bukan melalui perang. oh akta yang bukan melalui Kalau yang ini, kalau ghanimah perang dulu, baru dapat ghanimah. Badar, Uhud, Tabuk, Hunain, dapat ghanimah. Ini akibat perang. Kalau fai, harta yang diperoleh melalui rampasan, bukan di musim perang, bukan karena alasan perang. Misalnya karena ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin, diambil. Kalau diambil, dibagi, ngebaginya kayak gini. Kalau ini melalui perang, kalau tidak melalui perang, dalam keadaan damai. Ini dalam konteks hukum Islam. Kenapa mesti bicarakan ini? Karena aman dan tersedia kebutuhan itu menjadi penting supaya ibadah terlaksana. Betul ya? Nah, dalam konteks keindonesiaan sekarang, kita tidak mendapatkan dana dari sini. Tapi kita dapat dana dari zakat, dari wakaf, ini juga masih belum efektif. Hibah, ini kalau dikelola dengan baik cukup besar nilainya. Ustaz, Ya, kalau perang Khaybar itu Taif ghanimah. ya. Perang Khaybar adalah perang yang terjadi gitu. Setelah itu pelaksanaannya ghanimahnya tidak seperti ini gitu. Jadi Khaybar itu ada kekhususan. Khususnya kalau diikuti aturan ghanimah kayak gini. Tapi karena Khaybar itu punya kekhususan, maka dana atau hasil rampasan perang itu dibagikan kepada fakir miskin di besar sini, kepada para petani, kepada orang gitu. Lebih khusus lagi. Khaybar. Nah, antara lain Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang kemudian
mendapatkan bagian, dia nggak ambil, tapi dibagi kepada fakir miskin. Jadi ada kekhususan dibanding. Kalau ini berlaku umum dalam setiap perang, nah, khusus untuk Khaybar dibedakan. Memang ada selalu pengecualian. Mudah-mudahan nggak perang ya. Amin. Jadi gitu gimana supaya nggak perang ya, membangun hidup bersaudara. Semua orang saudara, setuju ya? Baik saudara karena sama-sama Muslim, Islam. Baik saudara karena sama-sama bangsanya. Baik saudara karena sama-sama umat manusia. Setelah ini ada jizyah. Jizyah cukup panjang nih, ya. Ceritanya panjang. Baik, masih ada ibu-ibu mau nanya? Enggak ya? Ya, sekali lagi dalam kita mengkaji ilmu fikih itu selalu ada pengecualian. Selalu pengecualian. Ya, misalnya tadi Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, dia tidak membagikan kepada mereka yang berhak dalam ghanimah ini, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Gitu. Jadi sangat terkenal Umar. Kenapa? Kenapa tentara? Kalau ini kan, kalau bahasa lain ini kan tentara nih Pak. Pasukan berkuda, tentara kan? Pasukan yang berjalan kaki, ya, infanteri, tentara. Oleh Umar bin Khattab ketika jadi khalifah sudah digaji, gitu, sudah bergaji. Kalau sudah digaji maka fokusnya tidak lagi diberikan kemari, diberikan kepada mereka yang fakir miskin, yang hidupnya susah, petani-petani yang susah, gitu. Itu atas kebijakan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ini sudah dianggap cukup, gitu. Sudah bergaji, jadi nggak perlu lagi dapat bantuan dari ghanimah. Karenanya dioper kemari sini para petani untuk mensejahterakan orang yang sebetulnya perolehannya paling sedikit, gitu. Karena mereka tidak ikut perang, gitu. Nah, kenapa Umar bin Khattab? Itulah kelebihan Umar bin Khattab. Ijtihadnya itu sangat terkenal, meskipun dianggap melanggar ini, gitu. Tapi kalau lihat esensi tujuannya untuk kemaslahatan, karena ini sudah dicukupi, maka yang ini yang dibanyakin, gitu. Bisa tangkap? Ini sudah digaji katanya. Mereka sudah dicukupkan dengan gaji, administrasi sudah mulai bagus, waktu itu pemerintahan sudah mulai jalan, gitu. Karenanya ini nggak lagi jadi fokus, yang fokus ke sini, terutama yang miskin-miskin ini, gitu. Tujuannya apa? Mensejahterakan mereka yang perlu dibantu supaya tingkat kesejahteraan ekonomi menjadi baik. Jadi di situ ada distorsi, ada diskresi kepemimpinan, ada diskresi boleh, diskresi kepemimpinan boleh. Jadi karena bertanggung jawab ya, saya bertanggung jawab atas kebijakan saya, maka dia mengambil keputusan itu. Itu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang jizyah dan sembelihan. Baik, kita sudahi dulu. Mohon pada Allah kembali semua sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya
diberkahi, keluarganya sakinah dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.